Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiza Safira, kelas 6C Informatika. Di sini saya akan membahas materi chapter 2, 3, dan 4. Profesional keamanan siber paling tepat digambarkan sebagai ahli yang bertanggung jawab atas perlindungan dunia maya. John MC Sumber adalah salah satu pakar keamanan siber awal yang mengembangkan kerangka kerja umum yang disebut MC Sumber Cube atau Cube Keamanan Siber. Ini digunakan sebagai alat saat mengelola perlindungan jaringan, domain, dan internet. Cyber Security Cube terlihat seperti Rubik Cube. Dimensi pertama Cyber Security Cube mencakup 3 prinsip keamanan informasi. Profesional keamanan siber mengacu pada 3 prinsip sebagai triad CAA, di mana kedua mengidentifikasi tiap keamanan informasi atau data. Dimensi ketiga kubus mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan. Ini sering disebut 3 kategori perlindungan keamanan siber. Prinsip keamanan dimensi pertama dari kubus keamanan siber mengidentifikasi tujuan untuk melindungi dunia maya. Tujuan yang diidentifikasi dalam dimensi pertama adalah prinsip-prinsip dasar. Ketiga prinsip tersebut adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Prinsip-prinsip tersebut memberikan fokus dan memungkinkan pakar keamanan siber untuk memprioritaskan tindakan saat melindungi sistem jaringan apapun. Kerahasiaan mencegah pengungkapan informasi kepada orang, sumber daya, atau proses yang tidak berwenang. Integritas mengacu pada akurasi, konsistensi, dan kepercayaan data. Terakhir, ketersediaan memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pengguna yang berwenang saat dibutuhkan. Gunakan akronim CAA untuk mengingat ketiga prinsip ini. Status data cyberspace adalah domain yang berisi sejumlah besar data yang sangat penting. Oleh karena itu, pakar keamanan siber fokus pada perlindungan data. Dimensi kedua dari Cyber Security Cube berfokus pada masalah melindungi semua status data di dunia maya. Data memiliki 3 kemungkinan status: data dan perjalanan data, saat istirahat, atau dalam menyimpan data. Dalam proses perlindungan dunia maya membutuhkan profesional keamanan dunia maya untuk memperhitungkan pengamanan data di ketiga negara bagian. Pengamanan keamanan siber dimensi ketiga dari Cyber Security Cube mendefinisikan keterampilan dan disiplin yang dapat diminta oleh profesional keamanan siber untuk melindungi dunia maya. Profesional keamanan siber harus menggunakan berbagai keterampilan dan disiplin maya. Mereka harus melakukan ini sambil tetap berada di sisi kanan. Di sisi kanan hukum, Cyber Security Cube mengidentifikasi 3 jenis keterampilan dan disiplin yang digunakan untuk memberikan perlindungan. Keterampilan pertama mencakup teknologi, perangkat, dan produk yang tersedia untuk melindungi sistem informasi dan menangkis penjahat dunia maya. Profesional keamanan siber memiliki reputasi menguasai alat teknologi yang mereka miliki. Namun, MC Sumber mengingatkan mereka bahwa alat teknologi tidak cukup untuk mengalahkan penjahat siber. Profesional keamanan siber juga harus membangun pertahanan yang kuat dan menetapkan kebijakan, prosedur, dan pedoman yang memungkinkan pengguna ruang siber tetap aman dan mengikuti praktik yang baik. Terakhir, pengguna dunia maya harus berusaha untuk menjadi lebih berpengetahuan tentang ancaman dunia maya dan membangun budaya belajar dan kesadaran. Organisasi Internasional untuk Standarisasi ISO atau Komisi Elektronik Internasional IEC mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memandu manajemen keamanan informasi. Model keamanan siber ISO atau IEC bagi para profesional keamanan siber sama seperti model jaringan OSI bagi para insinyur jaringan. Keduanya menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan mendekati tugas-tugas kompleks. Domain keamanan siber ISO
27000 adalah standar keamanan informasi yang diterbitkan pada tahun 2005 dan direvisi pada tahun 2013. ISO menerbitkan standar ISO 27000 meskipun standar tersebut tidak wajib. Sebagian besar negara menggunakannya sebagai kerangka kerja de facto untuk menerapkan keamanan informasi. Standar ISO 27000 mengembangkan penerapan sistem manajemen keamanan informasi ISMS yang komprehensif. SMKI terdiri dari semua kontrol administratif, teknis, dan operasional untuk menjaga keamanan informasi dalam suatu organisasi. 12 domain independen mewakili komponen standar ISO 27000. 12 domain ini berfungsi untuk mengatur pada tingkat tinggi area informasi yang luas di bawah payung keamanan informasi. Struktur model keamanan siber ISO berbeda dari model OSI karena menggunakan domain daripada lapisan untuk menggambarkan kategori keamanan. Alasan untuk ini adalah bahwa model keamanan siber ISO bukanlah hubungan hierarkis. Ini adalah model peer di mana setiap domain memiliki hubungan langsung dengan domain lainnya. Model keamanan siber ISO 27000 sangat mirip dengan model OSI karena sangat penting bagi spesialis keamanan siber untuk memahami kedua model ini agar berhasil. Tujuan kontrol. 12 domain terdiri dari tujuan kontrol yang didefinisikan dalam 27001. Bagian standar. Tujuan kontrol menentukan persyaratan tingkat tinggi untuk menerapkan ISM yang komprehensif. Tim manajemen organisasi menggunakan tujuan pengendalian ISO 27001 untuk menentukan dan mempublikasikan kebijakan keamanan organisasi. Tujuan kontrol menyediakan daftar periksa untuk digunakan selama audit manajemen keamanan. Banyak organisasi harus lulus audit SMKI untuk mendapatkan penunjukan yang sesuai dengan ISO 27001. Tujuan pengendalian memberitahu organisasi apa yang harus dilakukan. Kontrol menentukan bagaimana mencapai tujuan. Berdasarkan tujuan kontrol, untuk mengontrol akses ke jaringan dan menggunakan mekanisme autentikasi yang sesuai untuk pengguna dan peralatan kontrolnya adalah gunakan kata sandi yang kuat. Kata sandi yang kuat terdiri dari setidaknya 8 karakter yang merupakan komunikasi huruf, angka, dan simbol. Jika diizinkan, kata sandi pakai huruf besar atau kecil, jadi kata sandi yang kuat berisi huruf besar dan kecil. Model keamanan siber ISO dan triad ISO 27000 adalah kerangka kerja universal untuk setiap jenis organisasi. Untuk menggunakan kerangka kerja secara efektif, organisasi harus mempersempit domain, tujuan pengendalian, dan pengendalian mana yang berlaku untuk lingkungan dan operasinya. Tujuan pengendalian ISO 27001 berfungsi sebagai daftar periksa. Langkah pertama yang diambil organisasi adalah menentukan apakah tujuan pengendalian ini berlaku untuk organisasi. Sebagian besar organisasi menghasilkan dokumen yang disebut Statement of Applicability atau SOA. SOA mendefinisikan tujuan pengendalian mana yang perlu digunakan organisasi. Organisasi yang berbeda menempatkan prioritas yang lebih besar pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan tergantung pada jenis industrinya. Misalnya, Google menempatkan nilai tinggi pada kerahasiaan dan ketersediaan data pengguna dan kurang pada integritas. Google tidak memverifikasi data pengguna. Amazon sangat menekankan ketersediaan. Jika situs tidak tersedia, Amazon tidak melakukan penjualan. Ini tidak berarti bahwa Amazon mengabaikan kerahasiaan dan ketersediaan. Amazon hanya menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada ketersediaan. Oleh karena itu, Amazon mungkin menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk menghasilkan bahwa ada lebih banyak server yang tersedia untuk menangani pembelian pelanggan. Model dan perlindungan keamanan siber ISO. Tujuan pengendalian ISO 27001 berhubung langsung dengan kebijakan, prosedur, dan
pedoman keamanan siber organisasi yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas. Kontrol ISO 27002 memberikan arahan teknis. Misalnya, manajemen atas menetapkan kebijakan yang menetapkan perlindungan semua data yang masuk atau keluar dari organisasi, menerapkan teknologi untuk memenuhi tujuan kebijakan tidak akan melibatkan manajemen tingkat atas, merupakan tanggung jawab profesional TI untuk menerapkan dan mengkonfigurasi peralatan yang digunakan untuk memenuhi arahan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas dengan benar. Chapter 3. Ancaman, kerentanan, dan serangan keamanan siber. Ancaman, kerentanan, dan serangan adalah fokus utama para profesional keamanan siber. Bab ini membahas berbagai serangan keamanan siber yang diluncurkan oleh penjahat siber. Bab ini menjelaskan ancaman malware dan kode berbahaya. Bab ini membahas jenis penipuan yang terlibat dengan rekayasa sosial. Itu juga mencakup jenis serangan yang dialami jaringan kabel dan nirkabel. Terakhir, bab ini membahas kerentanan yang ditimbulkan oleh serangan aplikasi. Memahami jenis ancaman yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kerentanan yang menjadikannya target. Organisasi kemudian dapat belajar bagaimana mempertahankan diri dari penipuan dan manuver keamanan siber. Eksekusi kode jarak jauh. Kerentanan memungkinkan penjahat dunia maya untuk mengeksekusi kode berbahaya dan mengendalikan sistem dengan hak istimewa pengguna yang menjalankan aplikasi. Eksekusi kode jarak jauh memungkinkan penjahat untuk mengeksekusi perintah apapun pada mesin target. Ambil, misalnya, Metasploit. Metasploit adalah alat untuk mengembangkan dan mengeksekusi kode exploit terhadap target jarak jauh. Metapredator adalah modul exploit dan Metasploit yang menyediakan fitur-fitur canggih. Metapredator memungkinkan penjahat untuk menulis ekstensi mereka sendiri sebagai objek bersama. Penjahat mengunggah dan menyuntingkan file-file ini ke dalam proses yang berjalan pada target. Metapredator memuat dan menjalankan semua ekstensi dan memori sehingga tidak pernah melibatkan hard drive. Ini juga berarti bahwa file-file ini terbang di bawah radar deteksi antivirus. Metapredator memiliki modul untuk mengontrol webcam sistem jarak jauh. Setelah penjahat menginstal Metapredator pada sistem korban, dia dapat melihat dan mengambil gambar dari webcam korban. Pembuatan skrip lintas situs. Cross-site scripting (XSS) adalah kerentanan yang ditemukan di aplikasi web. XSS memungkinkan penjahat untuk menyuntingkan skrip ke halaman web yang dilihat oleh pengguna. Skrip ini dapat berisi kode berbahaya. Pembuatan skrip lintas situs memiliki 3 peserta: penjahat, korban, dan situs web. Penjahat dunia maya tidak menargetkan korban secara langsung. Penjahat mengeksploitasi kerentanan dan situs web atau aplikasi web. Penjahat menyuntingkan skrip sisi klien ke halaman web yang dilihat oleh pengguna. Korban. Skrip berbahaya tanpa sadar lolos ke browser pengguna. Skrip berbahaya jenis ini dapat mengakses cookie, token sesi, atau informasi sensitif lainnya. Jika penjahat mendapatkan cookie sesi korban, mereka dapat menyerang pengguna tersebut. Bertahan terhadap serangan. Sebuah organisasi dapat mengambil sejumlah langkah untuk mempertahankan diri dari berbagai serangan. Konfigurasi firewall untuk membuang paket apapun dari luar jaringan yang memiliki alamat yang menunjukkan bahwa paket tersebut berasal dari dalam jaringan. Situs ini biasanya tidak terjadi, dan ini menunjukkan bahwa penjahat dunia maya mencoba melakukan serangan spoofing. Untuk mencegah serangan DOS dan DDoS, pastikan patch dan memutakhirkan
terkini didistribusikan beban kerja ke seluruh sistem server dan blokir paket Internet Control Message Protocol atau ICMP eksternal di perbatasan. Perangkat jaringan menggunakan paket ICMP untuk mengirim pesan kesalahan. Misalnya, perintah ping menggunakan paket ICMP untuk memverifikasi bahwa perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Sistem dapat mencegah jauh korban serangan dengan reply dan mengenkripsi lalu lintas, menyediakan autentikasi kriptografi dan termasuk cap waktu dengan setiap bagian dari pesan. Klik di sini untuk mempelajari. Serangan zero day. Serangan zero day kadang-kadang disebut sebagai ancaman zero day adalah serangan komputer yang mencoba mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang tidak diketahui atau dirahasiakan oleh vendor perangkat lunak. Istilah zero hour menggambarkan momen ketika seseorang menemukan eksploitasi selama waktu yang dibutuhkan vendor perangkat lunak untuk mengembangkan dan merilis tambalan jaringan rentan terhadap eksploitasi ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pertahanan serangan yang bergerak cepat ini membutuhkan profesional keamanan jaringan untuk mengadopsi pandangan yang lebih canggih dari arsitektur jaringan. Tidak mungkin lagi menahan instruksi di beberapa titik dalam jaringan. Spoofing. Spoofing adalah serangan peniruan identitas dan ini memanfaatkan hubungan terpercaya antara dua sistem. Jika dua sistem menerima autentikasi yang dilakukan oleh satu sama lain, seorang individu yang masuk ke satu sistem mungkin tidak melalui proses autentikasi lagi untuk mengakses sistem lainnya. Penyerang dapat memanfaatkan pengaturan ini dan mengirim paket ke satu sistem yang tampaknya berasal dari sistem terpercaya. Karena hubungan terpercaya ada, sistem yang ditargetkan dapat melakukan tugas yang diminta tanpa autentikasi. Ada beberapa jenis serangan spoofing. Spoofing alamat MAC terjadi ketika satu komputer menerima paket data berdasarkan alamat MAC komputer lain. IP spoofing mengirimkan paket IP dari alamat sumber palsu untuk menyamarkan dirinya sendiri. Address Resolution Protocol (ARP) adalah protokol yang menyelesaikan alamat IP ke alamat MAC untuk transmisi data. Spoofing ARP mengirimkan pesan ARP palsu melalui LAN untuk menghubungkan alamat MAC penjahat dengan alamat IP dari anggota jaringan yang berwenang. Domain Name System (DNS) mengaitkan nama domain dengan alamat IP. Spoofing server DNS memodifikasi server DNS untuk merutekan ulang nama domain tertentu ke alamat IP berbeda yang dikendalikan oleh penjahat. Kegagalan layanan. Serangan Denial of Service (DOS) adalah jenis serangan jaringan. Serangan DOS menghasilkan semacam gangguan layanan jaringan kepada pengguna, perangkat, atau aplikasi. Ada dua jenis utama serangan DOS. Kuantitas lalu lintas yang luar biasa. Penyerangan pengiriman sejumlah besar data dengan kecepatan yang tidak dapat ditangani oleh jaringan, host, atau aplikasi. Hal ini menyebabkan pelambatan dalam transmisi atau respons, atau kerusakan perangkat atau layanan. Paket berformat berbahaya. Penyerangan mengirim paket yang diformat dengan jahat ke host atau aplikasi dan penerima tidak dapat menanganinya. Misalnya, aplikasi tidak dapat mengidentifikasi paket yang berisi kesalahan atau paket yang tidak diformat dengan benar yang diteruskan oleh penyerang. Hal ini menyebabkan perangkat penerima berjalan sangat lambat atau crash. Serangan DOS adalah risiko utama karena dapat dengan mudah mengganggu komunikasi dan menyebabkan kerugian waktu dan uang yang
signifikan. Serangan ini relatif mudah dilakukan, bahkan oleh penyerang yang tidak terampil. Tujuan dari serangan penolakan layanan adalah untuk menolak akses ke pengguna yang berwenang, membuat jaringan tidak tersedia. Ingat 3 prinsip keamanan yang mendasarinya: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Serangan DOS terdistribusi atau DDoS mirip dengan serangan DOS tetapi berasal dari banyak sumber yang terkoordinasi. Sebagai contoh, serangan DDoS dapat berlangsung sebagai berikut. Seorang penyerang membangun jaringan host yang terinfeksi yang disebut botnet, terdiri dari zombie. Zombie adalah host yang terinfeksi. Penyerang penggunaan sistem handler untuk mengendalikan zombie. Komputer zombie terus-menerus memindai dan menginfeksi lebih banyak host, menciptakan lebih banyak zombie. Saat siap, peretas menginstruksikan sistem pawang untuk membuat botnet zombie melakukan serangan DDoS. Chapter 4. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu membuat dan memecahkan kode rahasia. Kriptografi adalah cara menyimpan dan mengirimkan data sehingga hanya penerima yang dituju yang dapat membaca atau memprosesnya. Kriptografi modern menggunakan algoritma yang aman secara komputasi untuk memastikan bahwa penjahat dunia maya tidak dapat dengan mudah mengkompromikan informasi yang dilindungi. Jenis enkripsi. Enkripsi kriptografi dapat memberikan kerahasiaan dengan menggabungkan berbagai alat dan protokol. Ada 2 pendekatan untuk memastikan keamanan data saat menggunakan enkripsi. Yang pertama adalah untuk melindungi algoritma. Jika keamanan sistem enkripsi bergantung pada kerahasiaan algoritma, itu sendiri aspek terpenting adalah menjaga algoritma dengan cara apapun. Setiap kali seseorang mengetahui detail algoritma, setiap pihak yang terlibat perlu mengubah algoritma. Pendekatan itu tidak terdengar sangat aman atau mudah dikelola. Pendekatan kedua adalah melindungi kunci. Dengan kriptografi modern, algoritma bersifat publik. Kunci kriptografi memastikan kerahasiaan data. Kunci kriptografi adalah kata sandi yang merupakan bagian dari input ke dalam algoritma enkripsi bersama dengan data yang membutuhkan enkripsi. Ada 2 kelas algoritma enkripsi, yaitu algoritma simetris. Algoritma ini menggunakan kunci dibagikan sebelumnya yang sama, terkadang disebut pasangan kunci rahasia, untuk mengenkripsi dan menenkripsi data. Baik pengirim maupun penerima mengetahui kunci yang dibagikan sebelumnya, sebelum komunikasi transkripsi dimulai, seperti yang ditunjukkan. Algoritma enkripsi yang menggunakan kunci umum lebih sederhana dan membutuhkan lebih sedikit daya komputasi. Kedua, algoritma asimetris. Algoritma enkripsi asimetris menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi data dan kunci yang berbeda untuk mendeskripsi data. Salah satu kunci bersifat publik, yang lainnya bersifat pribadi. Dalam sistem enkripsi kunci publik, setiap orang dapat menenkripsi pesan menggunakan kunci publik penerima, dan penerima adalah satu-satunya yang dapat mendeskripsi menggunakan kunci pribadinya. Pihak bertukar pesan aman tanpa memerlukan kunci yang dibagikan sebelumnya. Jenis kriptografi. Jenis kriptografi yang paling umum adalah block cipher dan stream cipher. Setiap metode berbeda dalam cara mengelompokkan bit data untuk mengenkripsinya. Block cipher. Block cipher mengubah blok plain text dengan panjang tetap menjadi blok cipher teks umum 64 atau 128 bit. Ukuran blok adalah jumlah data yang dienkripsi pada satu waktu. Untuk mendeskripsi cipher teks ini, terapan
informasi terbaik ke blok chip terteks menggunakan kunci rahasia yang sama. Blok chip her biasanya menghasilkan data keluaran yang lebih besar dari data masukan, karena chip terteks harus kelipatan dari ukuran blok. Misalnya, data encryption standar DES adalah algoritma simetris yang mengencrypsi blok dalam potongan 64 bit menggunakan kunci 86 bit. Untuk mencapai ini, algoritma blok mengambil data satu bongkahan pada satu waktu, misalnya 8 byte per bongkahan, hingga seluruh blok penuh. Jika data dalam masukan kurang dari satu blok penuh, algoritma menambahkan data buatan atau kosong sampai menggunakan 64 bit penuh. Seperti yang kedua, chip her aliran. Tidak seperti blok chip her, stream chipper mengencrypsi plain text 1 byte atau 1 bit pada satu waktu. Seperti pikiran stream chipper sebagai blok chipper dengan ukuran blok 1 bit dengan stream chipper transformasi unit plain text yang lebih kecil ini bervariasi tergantung pada saat mereka ditemui selama proses enkripsi. Stream chipper bisa lebih cepat daripada blok chipper dan umumnya tidak menambahkan ukuran pesan karena mereka dapat mengencrypsi sejumlah bit yang berubah-ubah. A5 adalah stream chipper yang menyediakan privasi suara dan mengencrypsi komunikasi ponsel. Dimungkinkan juga untuk menggunakan DES dan mode stream chipper. Sistem kriptografi yang kompleks dapat menggabungkan blok dan aliran dalam proses yang sama. Itu akuntabilitas. Akuntabilitas melacak tindakan kembali ke seseorang atau proses yang membuat perubahan ke sistem, mengumpulkan informasi ini dan melaporkan data penggunaan. Organisasi dapat menggunakan data ini untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin termasuk waktu masuk untuk pengguna, apakah pengguna berhasil atau gagal, atau sumber daya jaringan apa yang diakses pengguna. Hal ini memungkinkan organisasi untuk melacak tindakan kesalahan dan kesalahan selama audit atau investigasi. Menerapkan akuntabilitas. Implementasi akuntabilitas terdiri dari teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendidikan. File log memberikan informasi rinci berdasarkan parameter yang dipilih. Misalnya, sebuah organisasi mungkin melihat log untuk kegagalan dan keberhasilan login. Kegagalan login dapat menunjukkan bahwa seorang penjahat mencoba meretas akun. Keberhasilan proses masuk memberitahu organisasi pengguna mana yang menggunakan sumber daya apa dan kapan. Apakah normal bagi pengguna yang berwenang untuk mengakses jaringan perusahaan pada pukul 3 pagi. Kebijakan dan proses organisasi menguraikan tindakan apa yang harus dicatat dan bagaimana file log dibuat, ditinjau, dan disimpan. Penyimpanan data, penyimpangan data, pembuangan media, dan persyaratan kepatuhan semuanya memberikan akuntabilitas. Banyak undang-undang mengharuskan menerapkan langkah-langkah untuk mengamankan tipe data yang berbeda. Undang-undang ini memandu organisasi tentang cara yang benar untuk menangani, menyimpan, dan membuat data. Pendidikan dan kesadaran akan kebijakan, prosedur, dan undang-undang terkait organisasi juga dapat berkontribusi pada akuntabilitas. Apa itu stegonografi? Stegonografi menyembunyikan data atau pesan dalam file lain seperti grafik, audio, atau file teks lainnya. Kelebihan steganografi dibandingkan kriptografi adalah pesan rahasianya tidak menarik perhatian khusus. Tak seorang pun akan pernah tahu bahwa gambar sebenarnya berisi pesan rahasia yang melihat file baik secara elektronik ataupun hard copy. Ada beberapa komponen yang terlibat dalam menyembunyikan data. Pertama, ada data yang disematkan yang merupakan pesan rahasia, cover text atau cover image atau cover audio. Menyembunyikan data yang disematkan yang menghasilkan stego text atau stego image atau stego audio. Stego key mengontrol proses persembunyian. Sekian penjelasan saya.
tentang materi chapter 2, 3, dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.